Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan pada pagi hari ini sebelumnya terlebih dahulu kita membaca Bismillah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang berdoa, mulai. Raditu billahi rabbil wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang korban, ya. Sebelum kita akan berkorban, kita harus punya niat terlebih dahulu. Nah, korban itu hewan korban yang disembelih, yang mau disembelih, ini ada syarat atau syariat penyembelihan hewan agar menghasilkan daging sehat dan halal. Berarti kalau kita mau menyembelih hewan kurban, yang pertama apa saja syaratnya? Syarat yang pertama yaitu ada hewan, ada hewannya. Nah, syarat penyembelihan. Dan jangan kamu memakan daripada daging hewan yang kita ketika kita sembelih, tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Jadi daging yang kita makan atau hewan tadi kok tidak dengan didasari atau sebelum menyembelih tidak membaca kalimat Allah ini atau nama-nama lain, membaca takbir, sholawat, berarti daging yang kita makan hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya, ini yang pertama adalah menyembelih dilakukan pada bagian leher. Menyembelih hewan, ya, kok yang disembelih kakinya boleh tidak? Tidak. Yang disembelih kakinya tidak, Bu? Tidak boleh. Terus kuping boleh enggak? Atau telinga? Terus ekornya tidak boleh. Berarti yang disembelih harus lehernya, ya. Yang kedua, pastikan sudah memotong atau melakukan tenggorokan, saluran pernapasan, saluran makanan, dua urat leher yang ada sekitar tenggorokan. Bukan kulitnya saja yang dipotong, ini ada gulu atau tenggorokan, ini harus putus.
Yang selanjutnya adalah apa? Alat yang buat menyembelih hewan itu harus tajam. tidak boleh pakai alat pemotong berupa itu mesin atau gergaji mesin. Menyembelih hewan tidak boleh memakai sengso utawa dipakai balok, harus pakai alat yang tajam. Yang selanjutnya yaitu apa namanya? Binatang yang disembelih tidak tersiksa. Binatang kayak sembelih diganteng-ganteng. Nah, ini tidak boleh. Terus hidup budi, ini juga tidak boleh. Karena apa? Karena apa? Tidak tahu. Karena menurut ajaran agama Islam ada tata caranya untuk menyembelih hewan kurban. Sudah tadi sudah kita jelaskan, ada hewannya, ada alatnya. Alatnya adalah yang tajam. Daging yang dihasilkan lebih berkualitas dan bergizi kalau cara menyembelihnya dengan benar. Tapi apa? Seperti apa alat yang tajam, Mbak? Itu Sandra seperti apa alatnya kalau tajam? Ayo, siapa yang bisa? Alat yang tajam. Gendut. Pakai bisa Bu Budi dulu itu sama, tapi tidak pakai gergaji atau alat lainnya. Menjadikan jiwa dan raga pengkonsumsi lebih sehat. Jadi dagingnya apa? Menghasilkan daging yang baik. Oke, kita lanjut. Sebentar. Nah, ini penyembelihan dalam ajaran Islam. Ya, bisa dilihat di layar. Dalam kehidupan sehari kita tentunya pernah bahkan sering mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan. Hewan dapat mati karena dicekik, dipukul, jatuh, tanduk, atau terkam hewan buas. Tadi sudah saya jelaskan. Ada hewan diganteng, ini tidak boleh. Dagingnya dimakan karena itu dianggap tidak sah dalam ajaran agama Islam. Islam mengatur tentang hal tersebut, mengajarkan bahwa setiap hewan yang akan dikonsumsi harus halal. Lihat lagi, ikan dan belalang ini halal tidak? Halal. Ikan itu halal, belalang harus disembelih terlebih dahulu dengan baik dan benar, sebab penyembelihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut tidak halal dikonsumsi, alias apa? Haram.
dalam Al-Quran dijelaskan, coba dibaca. Yuk dibaca. Wala taqulu wa inna syayatina yuhuna illa awliyaihim yujadilukum wa inna adaqtum innahum lamusyrikun. Itu surat apa yang kalian baca tadi? Surat Al-An'am. Ayat berapa? Ayat 21. Ayat berapa itu? 6. Kok malah tertawa? Artinya, ganjalah kamu memakan dari apa? Daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar tidak apa? Tidak. Ayo, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Oke, kita lanjut. Ya, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa apabila hewan halal yang akan dikonsumsi itu terlebih dahulu harus disembelih sesuai dengan ketentuan Allah, syariat Islam. Hewan yang boleh kita makan atau binatang yang kita makan itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Sapi, Satria apa? Hewan yang boleh kita makan dan dagingnya halal. Siapa apa tadi? Kambing, terus sapi, kerbau, ayam, merpati. Ayo, ikan, anjing nggak boleh. Ya, kok ada yang bilang anjing nggak boleh ya, nggak boleh. Anjing itu nggak boleh. Itu jelas ya, babi juga nggak boleh. Kamu mengapa kok bisik-bisik sama temennya? Babi nggak boleh mas ya, babi juga nggak boleh, itu haram. Ya, babi, anjing tidak boleh dimakan. Karena apa? Sudah tentu haram. Apalagi kok caranya menyembelih itu dengan cara yang tidak benar, itu haram. Paham mas ya? Oke ya, jadi paham. Nah, daging kerbau bisa dikatakan haram karena apa? Cara menyembelihnya dengan cara yang tidak benar. Ada kerbau waleni, sikile, terus dipotong, digebuki, dipukul. Justru apa? Dagingnya tidak halal. Ya. Sudah paham mas tadi ya? Mbaknya?
Anjing, babi itu positif haram. Jadi apa? Kalau anjing pak babi wah repot ini. Lanjut. Kedua cara ini bisa dilakukan tetapi harus tetap sesuai dengan syariat Islam sehingga hukum mengkonsumsi menjadi halal. Demikian juga mengkonsumsi daging hewan hasil berburu hukumnya akan menjadi halal apabila kita akan memburu membaca asma Allah. Contohnya apa? Kita memburu atau nembak burung. Nembak burung. Dur. Tidak membaca ayat atau nama Allah. Ini juga dagingnya haram. Kenapa? Dari syariat Islam ini sudah dijelaskan. Berarti pertama membaca bismillah, takbir sholat, terus dari itu kita sembelih. Nah, daging tersebut berarti halal dagingnya untuk dikonsumsi. Jadi badan sehat, tidak mengandung apa namanya daging haram. Oke. Sekarang daging kurban yang kita sembelih, yang sudah kita sembelih dagingnya diberikan kepada siapa? Fakir miskin yang membutuhkan. Jadi daging korban setelah hewan korban setelah disembelih itu diberikan kepada Fakir miskin. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, sekarang hewan kurban itu disembelih pada bulan apa? Nah, kurban penyembelihan hewan kurban yaitu pada bulan Dzulhijjah tanggal 10 Dzulhijjah. Disembelih setelah kita sholat Idul Adha. Ya, setelah sholat Idul Adha. Berarti saya simpulkan dari keterangan-keterangan tadi dapat kita simpulkan berarti kalau kita menyembelih hewan harus dengan cara yang benar. Jangan diulangi lagi loh. Daging babi anjing kok punya boleh lah repot. Paham ya? Ya. Saya akhiri sampai sini. Boleh kita lanjut. Boleh kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.